Halo adik-adik, selamat datang di Brother Daniel Academy dengan Ko Daniel di sini. Pada kesempatan kali ini, Ko Dan akan membahas sebuah topik yaitu program linear. Pelajaran matematika untuk kelas 11 ya. Oke, selamat belajar. Oke, apa sih program linear itu? Program linear itu adalah suatu metode optimasi atau metode untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum dari suatu penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear. Nah, jadi kita review dulu, kita ingat lagi pelajaran tentang sistem pertidaksamaan linear yang kalian sudah pernah dapat waktu kelas 10 ya. Nah, di sini bisa lihat contoh yang ada di layar. Oke, tuliskan sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar berikut, kemudian tentukan nilai maksimum dari X plus 2Y. Jadi dia di situ diminta buat dulu sistem pertidaksamaan linearnya ya. Oke. Kita buat di situ persamaan garisnya dulu. Untuk menentukan persamaan garis membutuhkan dua titik yang dilewati oleh garis itu ya. Di sini ada banyak garis pada daerah yang diarsir ini. Dia dibatasi oleh 3 buah garis. Nah, garis yang jelas diketahui 2 titik yang dilalui itu adalah garis yang ini. Kasih nomor 1. Garis nomor 1 dia melewati titik 0,12 dan 8,0 ya. Nah, bagaimana menentukan persamaan garisnya? Bisa dengan metode cepat, yaitu seperti ini. Titik potong sumbu Y, 12, dikalikan dengan X. Lalu kalian tambahkan dengan titik potong sumbu X, 8, kamu kalikan dengan Y. Oke. Kemudian disamakan dengan hasil kali dari 12 kali 8. Nah, 12 kali 8 itu sama dengan 96 ya. Oke, jadi seperti itu. Atau bisa juga dia dikecilin. Kita bagi dengan 4. Nah, jika dibagi 4, kita dapatkan di situ hasilnya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 24. Oke, jadi seperti itu ya. Itu persamaan garis 1. Kemudian, ada lagi persamaan garis yang lain yang membatasi daerah penyelesaian arsiran ini. Yang kedua itu adalah ini. Garis yang mendatar ini. Nah, ini adalah garis yang kedua. Ini tahu persamaannya bagaimana? Y sama dengan 9. Oke? Di garis mendatar itu persamaan Y sama dengan konstanta. Y sama dengan C ya. Nah, Y sama dengan 9. Kemudian satu lagi, ini. Nah, garis ini dia cuma diketahui satu titik saja yang dilewati, yaitu 0,0. Di sini ada ketika X-nya 6, tapi nggak diketahui pasangannya. Nah, jadi saat X-nya 6, Y-nya berapa? Itu nggak dikasih tahu ya. Nah, tapi titik ini, dia terletak pada garis 1. Oke? Nah, jadi untuk mendapatkan nilai Y di sini, kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 6. Nilai X sama dengan 6, kita substitusikan ke persamaan. Jadi di situ persamaannya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 24. 3 kali 6 ditambah 2Y sama dengan 24. Jadi kita dapatkan di sini 2Y sama dengan 24 dikurangi 18. Oke. Nah, jadi 2Y sama dengan 6, Y-nya sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita dapatkan dia 6,3. Nah, jadi garis yang ketiga, ini garis 3. Nah, persamaannya bagaimana kok? Persamaan untuk garis 3 bisa gunakan Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 ya. Nah, jadi kita dapatkan di situ Y min 0, kemudian dibagi dengan Y2, di situ adalah 3. 0 sama dengan X
min 0 dibagi X2-nya adalah 6 min 0. Jadi kita dapatkan di situ adalah Y per 3 sama dengan X per 6. Ini bisa kita hilangkan ya. Jadi kita dapatkan hasilnya adalah X min 2Y sama dengan 0. Itu persamaan garis yang ketiga. Jadi di sini ada 3 buah persamaan. Dan jadi kalau kita tuliskan sistem pertidaksamaan linearnya, SPTLDV-nya, pertidaksamaan linear dua variabelnya, kita bisa tuliskan dia seperti ini. Persamaan garis 1 tadi 3X plus 2Y. Nah, kita pakai tanda lebih dari atau kurang dari ya. Karena posisi daerah penyelesaiannya itu ada di kanan, sebelah kanan dari garis 1, jadinya kalau sebelah kanan itu dia lebih besar dari 24. Kalau posisi daerah penyelesaian itu di sebelah kiri dari garis, itu dia pakai lebih kecil dari sama dengan catatan koefisien X-nya harus positif. Itu kan 3 kali X, 3 positif ya. Nah, kalau misalnya X-nya, koefisien X-nya negatif, nah itu aturannya dibalik. Kanan lebih kecil dari, sebelah kiri lebih besar dari. Oke, kemudian persamaan garisnya, persamaan yang kedua, itu adalah Y lebih kecil dari sama dengan 9. Lihat posisi DP, dia ada di garis di bawah dari garis Y sama dengan 9. Jadi kita gunakan lebih kecil dari 9. Kemudian yang ketiga adalah seperti ini, X min 2Y. X min 2Y. Nah, X min 2Y itu garisnya ini ya. Posisi DP-nya dia ada di sebelah kiri dari garis. Jadi kalau sebelah kiri, dia pakai lebih kecil dari sama dengan 0. Oke, jadi sistem pertidaksamaan linearnya seperti ini. Nah, bagaimana menentukan nilai optimal, nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu daerah ini? Nah, ternyata nilai maksimum dan nilai minimum yang bisa didapat dari daerah ini itu terletak di titik pojoknya. Nah, jadi yang terbesar sama yang terkecil itu kita tinggal membandingkan titik-titik pojok. Kita punya 3 titik pojok di sini. Ini 1, sini 2, kemudian sini 3 ya. Oke. Kita cari dulu yang di titik 1. Titik 1 itu titiknya berapa? Itu titik ketika Y-nya 9. Nah, Y9 masukkan ke persamaan yang 3X tambah 2Y sama dengan 24. Jadi, kalau sini aku sebut ini titik A, nah maka titik A itu didapat dari memasukkan Y sama dengan 9 ke persamaan 3X tambah 2 kali 9 sama dengan 24. 3X sama dengan 18, X-nya sama dengan 18, 24 dikurangi 18 ya. Nah, X-nya kita dapat sama dengan 3. X-nya sama dengan 26 dibagi 3 ya. Nah, jadi titik A-nya adalah 2,9. Oke. Nah, kemudian satu lagi. Ini misalnya tadi titik B, 6,3, kemudian titik C. Nah, titik C itu didapat dengan memasukkan Y sama dengan 9 ke dalam persamaan garis yang ketiga. Nah, jadi persamaan garis ketiga tadi adalah X min 2Y. 2 kali 9 sama dengan 0. Jadi kita dapat di sini X-nya sama dengan 18. Oke, nah jadi titik yang ketiga di situ adalah 18,9. Setelah kalian mendapatkan 3 titik pojoknya, maka di sini kita substitusikan satu-satu ya. Titik pojok. Kita masukkan nilai setnya X tambah 2Y. Kita mulai dari titik A, 2,9. Nah, 2 ditambahkan dengan 18, sama dengan 20. Kemudian 6,3. 6,3. Jadi kan X tambah 2 kali Y ya, 6 ditambahkan 2 kali 3, 6 tambah 6, 12. Kemudian 18,9. 18 ditambah 18, 36 ya. Nah, jadi jelas di sini kita mendapatkan 3 hasil, 20, 12, dan 36. 12 itu nilai minimum, 36 adalah nilai maksimum.
Jadi kita jawab di sini, tentukan nilai maksimum dari set sama dengan X tambah 2Y. Kita jawab hasilnya 36. Oke. Nah, set di sini disebut sebagai fungsi tujuan atau fungsi objektif atau fungsi yang hendak dicari maksimum atau nilai minimumnya. Oke, bisa ya kalian pahami di sini? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini soal disebut permodelan matematika, jadi soal cerita ya, yang berhubungan dengan menentukan nilai maksimum dan minimum. Oke, seorang tukang kayu dan seorang tukang cat bekerja bersama-sama menghasilkan 2 jenis perabotan rumah. Tukang kayu dan tukang cat masing-masing membutuhkan waktu 3 jam dan 1 jam untuk membuat perabotan A, serta 1 jam dan 2 jam untuk membuat sebuah perabotan B. Nah, tukang kayu dan tukang cat masing-masing mendapat jatah kerja 12 jam dan 14 jam ya. Jika keuntungan dari perabotan A dan B berturut-turut Rp500.000 per buahnya dan 300.000 per buah, berapakah keuntungan maksimum yang bisa didapatkan? Oke, di sini kita perlu membuat permisalan X dan Y ya. Nah, untuk mempermudah, kalian lihat di sini kita buat dulu fungsi tujuannya atau fungsi objektif, yaitu fungsi yang akan dicari maksimumnya. Di sini apa? Keuntungan. Keuntungan didapat dari mana? Keuntungan didapat dari 500.000 dikali jumlah perabot A yang dibuat, ditambahkan dengan 300.000 dikali jumlah perabotan B yang akan dibuat. Nah, jadi secara matematika bisa dituliskan seperti ini. Set sama dengan 500.000 X ditambah 300.000 Y ya. Jadi di sini jelas tadi X itu apa? Jumlah perabotan A, Y jumlah perabotan B. Gitu ya. Oke, kemudian setelah kita menemukan fungsi objektifnya, kita buat di sini fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan linearnya. Nah, sistem pertidaksamaan linearnya dibuat dari mana kok? Nah, di sini ada data tukang kayu, dia punya jam kerja maksimal 12 jam. Oke, 12 jam itu dihabiskan di mana? Dihabiskan untuk membuat perabotan A dan B, ya kan? Nah, jadi tukang kayu bekerja di perabotan A selama 3 jam untuk mengerjakan satu buah perabotan A. Jadi jika dia membuat X buah perabotan A, jadinya di situ tukang kayunya bisa kita tuliskan 3 kali X, 3 jam dikali X, jadi 3 jam di perabotan A dan 1 jam di perabotan B. Nah, jadi 3 dikali X ditambah 1 dikali Y. Oke, X perabotan A, Y perabotan B. Nah, itu jatah waktunya tidak boleh melebihi 12 jam. Jadi kita bisa tulis dia lebih kecil sama dengan 12 jam. Oke. Kemudian lihat lagi tukang cat. Nah, tukang cat itu dia punya jatah kerja 14 jam. Jadi 14 jam itu dihabiskan 1 jam dikali jumlah perabotan A ditambah 2 jam dikali perabotan B. Nah, jadi bisa kita tuliskan untuk tukang catnya 1X ditambah 2Y lebih kecil dari 14. Oke. Nah, kemudian ada syarat wajib kalau di soal cerita, jumlah perabotan X lebih besar dari sama dengan 0, Y juga lebih besar dari sama dengan 0 ya. 0 boleh nggak kok? Boleh. Makanya kita pakai tanda lebih dari sama dengan. Supaya nanti jumlah perabotannya nggak sampai negatif ya di gambarnya. Oke, langkah kedua, di sini kita gambar garis dari 3X tambah Y sama dengan 12 itu bagaimana, dan X plus 2Y sama dengan 14 itu bagaimana. Oke, kita buat dulu di situ yang 3X plus Y sama dengan 12 ya. Nah, misalnya di situ X-nya pokok ambil 0, kalau X-nya 0 maka kita akan mendapatkan Y-nya sama dengan 12. Kalau Y-nya 0, kita dapatkan di situ X-nya sama dengan 4. Nah, jadi dia melewati titik 0,12 dan 4,0. Oke, setelah kita mendapatkan titiknya 0,12 dan 4,0, nah di sini kalian bisa gambarkan pada koordinat kartesius ya. Nah, misalkan gambarnya kurang lebih seperti ini, 0,12 dan 4,0. Nah, ini 0,12, 4,0 di sini kita hubungkan. Ini garis yang pertama.
miliknya tukang kayu. Kemudian tukang cat juga sama, kita hitung di situ. Dia titik-titik yang dilalui. Saat X-nya 0, kita masukkan ke persamaannya, jadinya 0 ditambah 2Y sama dengan 14, Y-nya kita dapat 7 ya. Kemudian kalau Y-nya yang koefisien 0, jadinya X sama dengan 14. Jadi garis yang dilalui adalah melewati 0,7 dan 14,0. Kita bisa gambarkan, nah seperti ini garis yang kedua. Kemudian X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, tentukan daerah penyelesaiannya. Kalau kalian lihat di sini dia lebih kecil, artinya yang diminta adalah daerah sebelah kiri dari garis 3X plus Y. Lebih kecil dari 12. Nah, jadi ini garisnya, daerah yang diminta adalah letaknya di sebelah kiri. Jadi, jika kita kerja satu-satu, maka daerah yang tidak diminta kita bisa buang ya. Nah, ini buku arsir yang di arsir itu yang tidak dipakai. Dia minta lebih kecil, jadi kita ngambil atau kita pakai yang di sebelah kiri dari garis 3X plus Y sama dengan 12. Kemudian tukang cat di situ persamaannya X plus Y juga lebih kecil. Nah, jadi dia minta yang sebelah kiri dari garis yang kedua. Jadi sebelah kiri dari garis sebelah kanannya, yang sebelah kanan kita buang, kita nggak pakai. Oke. Kemudian X lebih dari 0 artinya dia posisinya ada di kanan sumbu Y. Jadi sebelah kiri sumbu Y kita nggak gunakan. Kemudian Y lebih besar dari 0 artinya posisi ada di atas sumbu X. Nah, yang tidak kena arsiran sama sekali atau yang bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, ternyata pada daerah penyelesaian ini ada satu titik pojok yang belum kita tahu. Kan untuk mendapat nilai maksimum minimum kita nanti memasukkan titik-titik pojok ya. Ada 0,0, ada 4,0 itu yang dipakai, kemudian ada 0,7. Nah, tinggal satu lagi yaitu titik potong dari 3X plus Y sama dengan 12 dengan X plus 2Y sama dengan 14. Untuk mendapatkan titik potong, kalian bisa gunakan eliminasi. Nah, ini seperti ini ya. Atas kita kalikan 1, kalikan 2 saja. Kemudian bawah kali 1. Nah, kita dapat di sini 6X tambah 2Y sama dengan 24. Yang bawah X tambah 2Y sama dengan 14. Kita kurangkan jadinya 5X sama dengan 10. X-nya kita dapat 2. Kemudian untuk dapat Y-nya boleh masuk ke salah satu persamaan. 12 kurangi 6 sama dengan 6. Jadi titik satu lagi perpotongannya adalah 2,6. Oke. Nah, setelah lengkap titik pojoknya ada 4 biji, kita buat nilai optimasi untuk titik pojok ya. Oke, karena di sini dia tanya keuntungan maksimum, nggak mungkin dia waktu 0,0 ya. Jadi kita cukup bandingkan 3 saja, yaitu ketika 0,7, 4,0, dan titik potong dari 2 garis itu yaitu 2,6. Oke, kalau 0,7 masuk ke persamaan 5X tambah 3Y, jadinya kita dapat 5 kali 0 ditambah 3 kali 7. 21 dikali 10 pangkat 5. Atau 21, 0-nya 5 kali. 2.100.000 ya. Kemudian kalau dia masuk ke 4,0, kita masukin 4,0, jadinya dia 2 juta ya. Kemudian kalau 2,6 kita dapatkan di situ 10 ditambah 18 jadi 2.800.000 ya. Jadi di sini sudah jelas maksimalnya adalah pada saat perabot A dibuat sebanyak 2 buah dan perabot B dibuat sebanyak 6 buah dengan keuntungan maksimum 2.800.000. Oke, seperti itu ya adik-adik, step by step untuk menyelesaikan soal program linear algebra. Bisa ya kalian pahami? Sampai di sini.